Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah SEIME selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perbankan syariah serta teman-teman dari kelas 5D yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dokumentasi dan legalitas pada perbankan syariah. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran pada siang hari ini. Baik, materi yang pertama terkait tentang definisi dari dokumentasi. Kata dokumentasi berawal dari kata dokumen, yaitu segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Sedangkan dokumentasi merupakan tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu. Dokumentasi juga mencakup kegiatan persiapan dan pemeliharaan akan kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumen. Yang selanjutnya terkait dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan dilakukan oleh unit tertentu yang khusus melakukan administrasi tertentu. Dengan timbulnya banyak risiko dan kompleksitas, masalah hukum akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan unit kerja lain, seperti unit yang khusus menangani legal atau hukum, untuk memperoleh keyakinan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh pihak bank tersebut telah lengkap. Dalam melakukan dokumentasi pembiayaan, bank harus menetapkan jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan, memastikan keabsahan, dan memastikan pemenuhan persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan. Uang akan diterbitkan oleh bank atau diterima oleh nasabah. Setiap dokumen pembiayaan juga harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen pembiayaan dari tempat penyimpanannya pun harus mengandung unsur pengawasan ganda. Berikut hal yang harus disimpan bank dalam dokumentasi pembiayaan. Yang pertama, bukti pihak berwenang. Bank harus memastikan bahwa pihak yang mewakili nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dan menandatangani akad pembiayaan adalah pihak yang berwenang. Bank melakukan verifikasi atas identitas nasabah terhadap pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kebenaran identitas nasabah. Kemudian yang kedua, ada dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah berhutang. Adapun dokumen itu apa saja, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, berikutnya merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah berhutang. Ada 3 poin. Yang pertama, promissory note, yaitu dokumen ini harus diteliti karena apabila bank tidak memiliki dokumen ini, bank akan kesulitan dalam mengajukan klaim kepada nasabah. Isi dari promissory note ini merupakan janji tertulis yang dibuat oleh individu atau perusahaan untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada pihak, perusahaan lain atau pihak yang ditunjuk pada saat diminta atau tanggal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada bukti anggunan. Beberapa bukti yang disimpan oleh bank adalah bukti kepemilikan anggunan dan pengikatan anggunan yang memberikan hak preferensi kepada bank atas anggunan tersebut. Kemudian ada akad pembiayaan. Pada akad pembiayaan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tentang pembiayaan itu sendiri. Pada bagian ini dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan, nilai, tingkat imbalan bagi hasil, jadwal pelunasan, dan security.
kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan dan peran mereka masing-masing. Kemudian definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam akad pembiayaan. Dan yang terakhir terkait dengan referensi seperti promissory note, security agreement, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari akad pembiayaan. Kemudian ada representation and warranties, yaitu bagian ini menjelaskan bahwa beberapa pernyataan yang dibuat nasabah adalah benar. Contohnya, jika suatu perusahaan mengeluarkan representation atau warranties, artinya perusahaan tersebut telah melakukan pengikatan secara hukum. Laporan keuangan yang diserahkan ke pihak bank sudah akurat. Tidak ada masalah hukum yang terkait dengan nasabah. Dan perusahaan merupakan pemilik anggunan yang diserahkan ke pihak bank. Yang selanjutnya terkait kondisi pemberi pembiayaan. Mengatur kondisi yang harus dipersiapkan jika bank belum memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan. Beberapa kondisi tersebut antara lain misalkan semua dokumen harus proper. Bagian hukum nasabah dan bank harus menyetujui rencana pemberian pembiayaan dan melakukan sertifikasi atas syarat dan ketentuan sehingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada affirmative covenants, yaitu termasuk covenants yang mengenai pelaporan keuangan. Dalam akad pembiayaan diatur covenant yang membatasi nasabah. Affirmative covenants menyatakan apa yang harus dilakukan oleh pihak nasabah sampai dengan pembiayaan dilunasi. Kemudian ada negative covenants. Negative covenants ini merupakan hal yang mengatur bahwa tanpa ada persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan tertentu sebelum pembiayaan dilunasi. Kemudian ada event of default, yaitu pada bagian ini dijelaskan mengenai kejadian yang dapat memicu kegagalan pembayaran pembiayaan, serta yang terakhir yaitu remedies. Pada bagian ini dijelaskan mengenai remedies yang dapat dipilih oleh pihak bank apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Beberapa pilihan remedies yang dapat dilakukan oleh bank adalah bank berhak meminta pembayaran segera atas pembiayaan kepada nasabah yang diterima, meminta anggunan tambahan, dan melakukan set off pembiayaan yang diterima nasabah dengan uang yang dikuasai bank, misalkan seperti deposito. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nasrullah SEIME, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum perbankan syariah, serta teman-teman dari kelas 5D yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dokumentasi dan legalitas pada perbankan syariah. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran pada siang hari ini. Baik, materi yang pertama terkait tentang definisi dari dokumentasi. Kata dokumentasi berawal dari kata dokumen, yaitu segala benda yang berbentuk barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting dan absah. Sedangkan dokumentasi merupakan tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk suatu periode tertentu. Dokumentasi juga mencakup kegiatan persiapan dan pemeliharaan akan kejadian-kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumen. Nah, berikutnya merupakan dokumen yang dapat membuktikan bahwa
nasabah telah berhutang. Ada 3 poin. Yang pertama, promissory note, yaitu dokumen ini harus diteliti karena apabila bank tidak memiliki dokumen ini, bank akan kesulitan dalam mengajukan klaim kepada nasabah. Isi dari promissory note ini merupakan janji tertulis yang dibuat oleh individu atau perusahaan untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada pihak, perusahaan lain atau pihak yang ditunjuk pada saat diminta atau tanggal yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, ada bukti anggunan. Beberapa bukti yang disimpan oleh bank adalah bukti kepemilikan anggunan dan pengikatan anggunan yang memberikan hak preferensi kepada bank atas anggunan tersebut. Kemudian ada akad pembiayaan. Pada akad pembiayaan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, tentang pembiayaan itu sendiri. Pada bagian ini dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan, nilai, tingkat imbalan bagi hasil, jadwal pelunasan, dan security. Kemudian, pihak-pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan dan peran mereka masing-masing. Kemudian, definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam akad pembiayaan. Dan yang terakhir, terkait dengan referensi seperti promissory note, security agreement, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari akad pembiayaan. Kemudian, ada representation and warranties, yaitu bagian ini menjelaskan bahwa beberapa pernyataan yang dibuat nasabah adalah benar. Contohnya, jika suatu perusahaan mengeluarkan representation atau warranties, artinya perusahaan tersebut telah melakukan pengikatan secara hukum. Laporan keuangan yang diserahkan ke pihak bank sudah akurat. Tidak ada masalah hukum yang terkait dengan nasabah. Dan perusahaan merupakan pemilik anggunan yang diserahkan ke pihak bank. Yang selanjutnya terkait dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan dilakukan oleh unit tertentu yang khusus melakukan administrasi tertentu. Dengan timbulnya banyak risiko dan kompleksitas, masalah hukum akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan unit kerja lain, seperti unit yang khusus menangani legal atau hukum, untuk memperoleh keyakinan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh pihak bank tersebut telah lengkap. Dalam melakukan dokumentasi pembiayaan, bank harus menetapkan jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan, memastikan keabsahan, dan memastikan pemenuhan persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan. Uang akan diterbitkan oleh bank atau diterima oleh nasabah. Setiap dokumen pembiayaan juga harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen pembiayaan dari tempat penyimpanannya pun harus mengandung unsur pengawasan ganda. Berikut hal yang harus disimpan bank dalam dokumentasi pembiayaan. Yang pertama, bukti pihak berwenang. Bank harus memastikan bahwa pihak yang mewakili nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dan menandatangani akad pembiayaan adalah pihak yang berwenang. Bank melakukan verifikasi atas identitas nasabah terhadap pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kebenaran identitas nasabah. Kemudian yang kedua, ada dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah berhutang. Adapun dokumen itu apa saja, kita akan bahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya terkait dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Dokumentasi pembiayaan dilakukan oleh unit tertentu yang khusus melakukan administrasi tertentu. Dengan timbulnya banyak risiko dan kompleksitas, masalah hukum akhir-akhir ini diperlukan kerjasama dengan unit kerja lain, seperti unit yang khusus menangani legal atau hukum, untuk memperoleh keyakinan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh pihak bank tersebut telah lengkap.
Dalam melakukan dokumentasi pembiayaan, bank harus menetapkan jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikan, memastikan keabsahan, dan memastikan pemenuhan persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan. Uang akan diterbitkan oleh bank atau diterima oleh nasabah. Setiap dokumen pembiayaan juga harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen pembiayaan dari tempat penyimpanannya pun harus mengandung unsur pengawasan ganda. Berikut hal yang harus disimpan bank dalam dokumentasi pembiayaan. Yang pertama, bukti pihak berwenang. Bank harus memastikan bahwa pihak yang mewakili nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dan menandatangani akad pembiayaan adalah pihak yang berwenang. Bank melakukan verifikasi atas identitas nasabah terhadap pihak-pihak yang terkait untuk memastikan kebenaran identitas nasabah. Kemudian yang kedua, ada dokumentasi yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah berhutang. Adapun dokumen itu apa saja, kita akan bahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya terkait kondisi pemberi pembiayaan. Mengatur kondisi yang harus dipersiapkan jika bank belum memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan. Beberapa kondisi tersebut antara lain misalkan semua dokumen harus proper. Bagian hukum nasabah dan bank harus menyetujui rencana pemberian pembiayaan dan melakukan sertifikasi atas syarat dan ketentuan sehingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian ada affirmative covenants, yaitu termasuk covenants yang mengenai pelaporan keuangan. Dalam akad pembiayaan diatur covenant yang membatasi nasabah. Affirmative covenants menyatakan apa yang harus dilakukan oleh pihak nasabah sampai dengan pembiayaan dilunasi. Kemudian ada negative covenants. Negative covenants ini merupakan hal yang mengatur bahwa tanpa ada persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan tertentu sebelum pembiayaan dilunasi. Kemudian ada event of default, yaitu pada bagian ini dijelaskan mengenai kejadian yang dapat memicu kegagalan pembayaran pembiayaan, serta yang terakhir yaitu remedies. Pada bagian ini dijelaskan mengenai remedies yang dapat dipilih oleh pihak bank apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Beberapa pilihan remedies yang dapat dilakukan oleh bank adalah bank berhak meminta pembayaran segera atas pembiayaan kepada nasabah yang diterima, meminta anggunan tambahan, dan melakukan set off pembiayaan yang diterima nasabah dengan uang yang dikuasai bank, misalkan seperti deposito. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesirota akan menyampaikan tentang tata kelola pengarsipan dokumen rekening simpanan. Arsip merupakan salah satu faktor penting yang dimiliki untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan aktivitas suatu perusahaan atau instansi. Selain dituntut untuk memberikan pelayanan simpan pinjam yang baik, juga dituntut untuk memberikan kualitas pengelolaan arsip yang baik juga. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Setiap perbuatan dan penggunaan dokumen yang tertulis atau elektronik harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang terkait dalam proses pembuatan dan pengelolaan dokumen. Yang kedua, prinsip kesetaraan. Dalam prinsip ini diterapkan dalam penandatangan dokumen yang berhubungan dengan pihak ketiga. Kesetaraan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan pihak-pihak yang menerima dan mengirim dokumen. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Dalam prinsip ini, pengelolaan arsip dokumen, BSM memiliki satu prinsip kerahasiaan yang ditunjukkan untuk melindungi segala data-data penting para nasabahnya. Yang keempat, prinsip keamanan dan keselamatan pengelolaan. Setiap arsip dokumen yang
dimiliki oleh bank merupakan suatu aset penting dalam upaya mengatur berjalannya roda organisasi perusahaan serta menjaga kelancaran operasionalnya. Yang kelima, prinsip sentralisasi penyimpanan. Seluruh dokumen bank yang telah dinyatakan menjadi arsip oleh unit pelaksanaan wajib dipindahkan ke unit pusat arsip sebagai sentral penyimpanan arsip. Yang keenam, prinsip kesinambungan kelengkapan. Sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan kelengkapan dokumen yang tersimpan di pusat arsip, maka unit pelaksana wajib menjaga kelengkapan dokumen. Selanjutnya, upaya pengelolaan arsip dokumen. Bank juga mengklarifikasikan dokumen ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, berdasarkan jenisnya meliputi dokumen keuangan dan dokumen non-keuangan. Yang kedua, berdasarkan sifatnya sangat rahasia, yaitu mempunyai hubungan erat dengan keamanan, keselamatan, dan kelangsungan usaha bank. Hanya boleh diketahui oleh pejabat yang dituju dan membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi dan terdapat sanksi hukum jika melanggar ketentuan pengarsipan. Yang kedua, rahasia, yaitu mempunyai hubungan erat dengan keamanan kedinasan bank dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang berwenang atau pegawai yang telah ditunjuk. Yang ketiga, biasa, yaitu pengarsipan dengan kriteria yang tidak tercantum pada rahasia tadi. Berdasarkan kegiatan bank, dokumen pembiayaan, yaitu pengarsipan terkait pembiayaan yang mencakup pada ketentuan pengelolaan legal file pembiayaan dan SPB pembiayaan sesuai dengan segmen peserta berubahnya. Yang kedua, dokumen non pembiayaan, yaitu mengenai pengarsipan transaksi penghimpunan dana dan jasa. Berdasarkan bentuk, dokumen persuratan, yaitu menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis baik secara internet maupun kepada pihak ketiga. Yang kedua, dokumen regulasi internet yang bertujuan untuk memberikan pengaturan dalam menyusun regulator dan berlaku untuk internal bank, meliputi kebijakan, standar prosedur, memorandum prosedur, dan manual produk dan PTO. Ketiga, keputusan direksi, yaitu surat keputusan dan surat kuasa dan risalah rapat baik yang dibuat secara notaris maupun di bawah tangan. Yang keempat, dokumen perjanjian yang bertujuan yaitu mengatur hak dan kewajiban para pihak yang diwujudkan dalam suatu perjanjian. Yang kelima, dokumen transaksi yang bertujuan untuk mencatat dan memberikan perbuktian atas keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal yang terkait dengan usaha bank. Yang keenam, dokumen persetujuan, yaitu memperoleh persetujuan atau keputusan atas usulan yang diajukan kepada pemegang kewenangan. Berdasarkan media yang digunakan meliputi yang pertama, dokumen dengan menggunakan media cetak atau kertas. Yang kedua, dokumen dengan menggunakan media elektronik berupa dokumen yang informasinya direkam dalam media non-kertas. Yang berdasarkan kepemilikan dokumen terdiri dari yang pertama, dokumen milik bank, yaitu dokumen kepemilikan yang mencantumkan nama bank sebagai pemilik atau dokumen lain yang diproduksi oleh bank. Yang kedua, dokumen milik pihak ketiga yang diterima atau dititipkan kepada bank. Yang berdasarkan frekuensi penggunaan dokumen meliputi dokumen aktif, yaitu dokumen yang lebih sering digunakan dalam pelaksanaan kegiatan operasional bank. Yang kedua, dokumen inaktif, yaitu suatu dokumen yang tingkat penggunaannya relatif lebih sedikit dibanding jenis dokumen lainnya. Selanjutnya yaitu jaminan atau anggunan dalam perjanjian kredit pembiayaan bank syariah. Pada prakteknya, bank syariah ketentuan pengikat pada jaminan atau anggunan ini masih menggunakan ketentuan yang sama dengan yang dipraktekkan dalam bank konvensional. Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan khusus atau fatwa DSN yang mengatur akan hal tersebut. Jika merujuk pada pemaknaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai lex specialis derogat legi generalis, maka setiap peraturan lain yang belum diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah juga berlaku bagi praktek perbankan di Indonesia. Maka ketentuan pengelolaan jaminan hingga mengikat jaminan dalam bank syariah juga menggunakan dasar hukum perundang-undang yang berlaku di bank konvensional.
Yaitu legalitas adalah keabsahan dalam suatu tindakan, sementara asas legalitas adalah asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana apabila sebelum adanya perundang-undang. Bahasa Latin dari asas legalitas adalah nullum delictum nulla pena sine privilege. Asas legalitas mempunyai 3 permohonan, yaitu yang pertama, tidak ada tindakan yang dilarang atau diancam dengan pidana apabila sebelumnya belum ada dalam aturan undang-undang. Yang kedua, aturan-aturan pada hukum pidana tidak bersifat rektoratif atau berlaku surat. Yang ketiga, dalam penentuan tindakan pidana, analogi tidak boleh dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masria. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad dan aspek legalitas. Nah, di dalam bank syariah, akad yang biasa dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan dengan hukum positif belaka. Akan tetapi, tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Dan setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut, yaitu seperti rukun dan syaratnya. Rukun di sini yaitu ada 5. A. Penjual, B. Pembeli, C. Barang, D. Harga, E. Akad atau ijab qabul. Nah, sedangkan syarat di sini yaitu seperti barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang nomor 2 yaitu harga barang dan jasa harus jelas. Yang nomor 3 yaitu tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang nomor 4 yaitu barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuaisasi seperti yang terjadi pada transaksi short sale dalam pasar modal. Selanjutnya yaitu cara memvalidasi surat agunan. Berikut cara memvalidasi surat agunan pada salah satu contoh bank syariah, antara lain yaitu nomor 1. Fotokopi surat-surat barang agunan yang akan digunakan harus dipastikan sesuai dengan aslinya sebelum transaksi dilakukan. Yang nomor 2 yaitu apabila asli surat barang agunan tersebut dinilai masih diragukan, maka sebelum transaksi dilakukan, unit operasional harus mengadakan penyelidikan yang dilaksanakan tanpa diketahui oleh nasabah untuk mencari informasi. Yang nomor 3 yaitu foto barang agunan. Foto barang agunan di sini ada 5 macam. Yang nomor 1, jalan masuk ke lokasi barang agunan. Nomor 2, barang agunan pembiayaan harus difoto minimal dari 3 sudut pandang, yaitu depan, sebelah kiri, dan sebelah kanan barang agunan. Yang nomor 3 yaitu barang agunan berupa tanah atau bangunan juga agar difoto di lingkungannya, tampak dari luar. Sedangkan nomor 4 yaitu pada setiap lembar foto barang agunan harus ditandatangani oleh debitur dan pemilik barang agunan, sehingga apabila terjadi pergantian barang agunan oleh debitur dapat diketahui oleh bank. Yang nomor 5 yaitu nasabah pemilik barang agunan diupayakan ikut foto di lokasi barang agunan tersebut. Dan selanjutnya yaitu keabsahan dokumen. Adapun beberapa hal yang patut diperhatikan terkait keabsahan dokumen antara lain sebagai berikut.
Yang pertama yaitu salinan dokumen rahasia atau sangat rahasia wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya. Yang kedua yaitu salinan dokumen yang ditunjukkan kepada pihak ketiga dan dokumen terkait dengan transaksi keuangan wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu keabsahan dokumen persuratan dapat dilihat dari dokumen asli yang mana menggunakan kertas resmi, dokumen persuratan bank, dan mempunyai tanda tangan bahasa pejabat yang berwenang. Yang kedua yaitu dokumen salinan yang berupa fotokopi dokumen persuratan di mana dibubuhi stempel tembusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari unit kerja yang menerbitkan dokumen tersebut. Yang keempat yaitu keabsahan dokumen regulasi internal, surat keputusan, serta surat kuasa dapat dilihat dari yang pertama karena kesesuaian bentuk baku dalam format khusus yang diatur tersendiri bagi dokumen regulasi internal berupa kebijakan, standar prosedur, memorandum petunjuk operasional, petunjuk teknik operasional, dan manual produk yang bersangkutan. Yang kedua yaitu kesesuaian format dan penggunaan kertas dokumen persuratan resmi bank yang diatur tersendiri untuk dokumen regulasi internal berupa surat keputusan dan surat kuasa. Yang ketiga yaitu penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat yaitu tercatat serta terdokumentasi pada administrasi bank. Yang kelima yaitu karena keabsahan dokumen perjanjian dapat dilihat dari yang pertama karena kesesuaian format serta penggunaan kertas standar dokumen persuratan apabila perjanjian tersebut menggunakan kertas bank. Yang kedua yaitu penandatanganan dokumen perjanjian dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang atau pejabat yang mendapat kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu karena ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perjanjian dan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam standar prosedur hukum. Dan yang keenam yaitu keabsahan dokumen transaksi dapat dilihat dari yang pertama keaslian dokumen transaksi yang dilihat dari keaslian dan kesesuaian form yang digunakan. Penandatanganan dokumen transaksi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, karena terpenuhinya seluruh syarat keabsahan dokumen transaksi yang diatur tersendiri untuk tiap-tiap dokumen transaksi. Yang ketujuh, keabsahan dokumen elektronik. Di sini dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan output dari sistem elektronik yang minimal memenuhi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, sistem tersebut dapat menampilkan kembali dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan jadwal retensi yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Yang kedua, sistem tersebut memiliki prosedur atau petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Yang ketiga, informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan keadaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masria. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad dan aspek legalitas. Nah, di dalam bank syariah, akad yang biasa dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan dengan hukum positif belaka. Akan tetapi,
tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti. Dan setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad seperti hal-hal berikut, yaitu seperti rukun dan syaratnya. Rukun di sini yaitu ada 5. A. Penjual, B. Pembeli, C. Barang, D. Harga, E. Akad atau ijab qabul. Nah, sedangkan syarat di sini yaitu seperti barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah. Yang nomor 2 yaitu harga barang dan jasa harus jelas. Yang nomor 3 yaitu tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi. Yang nomor 4 yaitu barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuaisasi seperti yang terjadi pada transaksi short selling dalam pasar modal. Selanjutnya yaitu cara memvalidasi surat agunan. Berikut cara memvalidasi surat agunan pada salah satu contoh bank syariah, antara lain yaitu nomor 1. Fotokopi surat-surat barang agunan yang akan digunakan harus dipastikan sesuai dengan aslinya sebelum transaksi dilakukan. Yang nomor 2 yaitu apabila asli surat barang agunan tersebut dinilai masih diragukan, maka sebelum transaksi dilakukan, unit operasional harus mengadakan penyelidikan yang dilaksanakan tanpa diketahui oleh nasabah untuk mencari informasi. Yang nomor 3 yaitu foto barang agunan. Foto barang agunan di sini ada 5 macam. Yang nomor 1 jalan masuk ke lokasi barang agunan. Nomor 2 barang agunan pembiayaan harus difoto minimal dari 3 sudut pandang, yaitu depan, sebelah kiri, dan sebelah kanan barang agunan. Yang nomor 3 yaitu barang agunan berupa tanah atau bangunan juga agar difoto di lingkungannya, tampak dari luar. Sedangkan nomor 4 yaitu pada setiap lembar foto barang agunan harus ditandatangani oleh debitur dan pemilik barang agunan, sehingga apabila terjadi pergantian barang agunan oleh debitur dapat diketahui oleh bank. Yang nomor 5 yaitu nasabah pemilik barang agunan diupayakan ikut foto di lokasi barang agunan tersebut. Dan selanjutnya yaitu keabsahan dokumen. Adapun beberapa hal yang patut diperhatikan terkait keabsahan dokumen antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu salinan dokumen rahasia atau sangat rahasia wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan aslinya. Yang kedua yaitu salinan dokumen yang ditunjukkan kepada pihak ketiga dan dokumen terkait dengan transaksi keuangan wajib dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga yaitu keabsahan dokumen persuratan dapat dilihat dari dokumen asli yang mana menggunakan kertas resmi, dokumen persuratan bank, dan mempunyai tanda tangan bahasa pejabat yang berwenang. Yang kedua yaitu dokumen salinan yang berupa fotokopi dokumen persuratan di mana dibubuhi stempel tembusan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dari unit kerja yang menerbitkan dokumen tersebut. Yang keempat yaitu keabsahan dokumen regulasi internal, surat keputusan, serta surat kuasa dapat dilihat dari yang pertama karena kesesuaian bentuk baku dalam format khusus yang diatur tersendiri bagi dokumen regulasi internal berupa kebijakan, standar prosedur, memorandum petunjuk operasional, petunjuk teknik operasional, dan manual produk yang bersangkutan.
Yang kedua yaitu kesesuaian format dan penggunaan kertas dokumen persuratan resmi bank yang diatur tersendiri untuk dokumen regulasi internal berupa surat keputusan dan surat kuasa. Yang ketiga yaitu penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat yaitu tercatat serta terdokumentasi pada administrasi bank. Yang kelima yaitu karena keabsahan dokumen perjanjian dapat dilihat dari yang pertama, karena kesesuaian format serta penggunaan kertas standar dokumen persuratan apabila perjanjian tersebut menggunakan kertas bank. Yang kedua yaitu penandatanganan dokumen perjanjian dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang atau pejabat yang mendapat kuasa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Yang ketiga yaitu karena ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen perjanjian dan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam standar prosedur hukum. Dan yang keenam yaitu keabsahan dokumen transaksi dapat dilihat dari yang pertama, keaslian dokumen transaksi yang dilihat dari keaslian dan kesesuaian form yang digunakan. Penandatanganan dokumen transaksi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, karena terpenuhinya seluruh syarat keabsahan dokumen transaksi yang diatur tersendiri untuk tiap-tiap dokumen transaksi. Yang ketujuh, keabsahan dokumen elektronik. Di sini dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan output dari sistem elektronik yang minimal memenuhi prasyarat sebagai berikut. Yang pertama, sistem tersebut dapat menampilkan kembali dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan jadwal retensi yang ditetapkan oleh perundang-undangan. Yang kedua, sistem tersebut memiliki prosedur atau petunjuk yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Yang ketiga, informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan keadaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.